selamat datang di channel Guru Digita. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya yang sudah saya bahas, aturan penjumlahan dan perkalian di kaidah pencacahan. Dan yang untuk sekarang saya akan menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi masih di sub kaidah pencacahan. Jangan di skip ya. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan apa sih itu permutasi. Masih di dalam sub kaidah pencacahan. Permutasi itu sendiri adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari banyaknya susunan tertentu dari unsur-unsur yang disediakan. Sebelum kita ke permutasi, di sini kita bahas dulu apa sih notasi faktorial. Lambang notasi faktorial itu sendiri n faktorial sama dengan n dikali n dikurangi 1 dikali n dikurangi 2 dikali 2 dikali 1. Maka dapat didefinisikan 0 faktorial itu sama dengan 1. Misalkan berapa nilai 4 faktorial? Nilai 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, itu hasilnya akan 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, dan di sini ada rumus permutasi itu sendiri, P n R sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi R faktorial. Kita langsung saja ke contoh pertama, permutasi 63. Kita jawab. Permutasi 63 sama dengan 6 faktorial, di sini n-nya 6, r-nya berarti 3, sama per 6 dikurangi 3 faktorial sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial. Mengapa di atasnya ada 3 faktorial? Karena di bawah di penyebutnya ada 3 faktorial. Karena ada bilangan yang sama faktorial, ini bisa dicoret ya, 3 faktorial ini. Jadi tinggal hanya dikalikan saja 6 dikali 5 dikali 4. Jadi hasilnya itu 120. Adapun cara cepatnya permutasi ini, P63 sama dengan 6 dikali 5 dikali 4. Kenapa bisa begitu? Karena di sini patokannya n-nya 6 dan r-nya itu 3. Jadi kita mundur 3 patokan itu. Jadi 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Masih di permutasi dari unsur-unsur yang berbeda, kita masuk ke contoh kedua. Dalam sebuah organisasi pemuda akan dipilih 3 dari 5 orang calon pengurus untuk menempati posisi ketua, sekretaris, bendahara. Banyaknya cara pemilihan yang terjadi. Mari kita jawab. Di sini n-nya itu 5, ada 5 orang, dan untuk r-nya itu ada 3. Dari mana? Ketua, sekretaris, bendahara yang akan dipilih. Jadi permutasinya P53 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Di sini ada pembilang dan penyebut bilangan faktorialnya yang sama, 2 faktorialnya kita coret habis, lalu tinggal kalikan saja yang di atas, 5 kali 4 dikali 3, jadi hasilnya 60. Ataupun kalian bisa coba di rumah dengan cara cepatnya. Ada lagi permutasi dari unsur-unsur yang dimana permutasi unsur yang sama dengan n faktorial dibagi p faktorial dikali q faktorial. Ini biasanya di dalam suatu kata atau kalimat. Contohnya ya, berapa banyaknya susunan huruf yang berbeda yang dapat dibentuk pada kalimat matematika? Kita jawab, di sini M itu kita lihat, kita hitung ada 2, dan A ada 3, dan T ada 2. Kenapa I dan K tidak ditulis? Karena dia tidak mempunyai yang sama, temannya yang sama, kembarannya itu tidak ada, berarti tidak usah ditulis ya. Dan untuk keseluruhan kata dari matematika itu ternyata ada 10 ya.
Kita jawab, berarti permutasi dari unsur yang sama ini sama dengan 10 faktorial, karena itu n-nya, dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Nah, dibagi 2 dikali 1 dikali 3 faktorial dikali 2 dikali 1. Karena di sini 3 faktorialnya sama, kita coret saja. Ternyata hasil perkalian yang di atas menghasilkan 604.800 dibagi 4, berarti hasilnya 152.200. Di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi siklis, di mana permutasi siklis itu dengan rumus P sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Kita langsung saja ke contoh. 8 orang melakukan rapat bersama, mereka duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan banyak cara mereka yang dapat menentukan posisi yang berbeda. Kita jawab. Di sini N-nya jelas ada 8 orang ya. Jadi permutasinya 8 dikurangi 1 faktorial sama dengan 7 faktorial, itu akan menghasilkan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, dan ternyata hasilnya 5040. Kita lanjut ke kombinasi. Apa sih itu kombinasi? Yang masih ada di sub kaidah pencacahan, di mana kombinasi yaitu banyaknya cara untuk memilih sebanyak R dari himpunan tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi di sini dilambangkan dengan C N R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Langsung saja kita ke contoh. Tentukan banyaknya cara memilih 3 siswa dari 10 siswa untuk ikut menjenguk gurunya yang sedang sakit. Kita jawab, berarti di sini kita terlihat N-nya itu sama dengan 10 dan R-nya sama dengan 3. C 10 3 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial dikali 3 faktorial. Karena di sini pembilang penyebutnya ada bilangan faktorial yang sama, jadi bisa dicoret habis ya. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 720 dan dibagi 3 faktorialnya itu adalah 6. Berarti 720 dibagi 6 itu hasilnya 120.